Kalau orang berilmu kadang lupa. Dulu hafal Ibriti, sekarang udah nggak hafal. Dulu hafal Alfiyah, sekarang nggak hafal. Dulu hafal Nadom Zubat, sekarang sudah nggak hafal. Dulu hafal Nadom Baikuniyah, sekarang sudah tidak hafal. Itu dulu di ilmin, sekarang sudah enggak. Kalau hafalannya masih, ilmunya masih sampai sekarang, namanya rasikhuna fil ilmi. Ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang ilmunya awet, ilmunya kokoh. Dulu paham, sekarang nggak paham. Dulu baca kitab bisa, sekarang nggak bisa. Itu namanya dulu berilmu, cuma nggak kokoh ilmunya. Kata Al-Quran, yang ilmunya awet, lakinir rasikhuna fil ilmi. Orang-orang yang ilmunya kokoh sampai tua masih alim. Banyak alumni pondok itu di pondoknya alim, sampai rumah nggak alim. Karena apa? Karena ya sering dimarahi istrinya. Jadi dulunya alim, lu sampai rumah itu nggak alim, karena sering dimarahi istrinya. Ilmunya ini menurun. Maka ada kata-kata al-ilmu nurun, ilmunya menurun. Jadi bukan ilmunya bercahaya, tapi al-ilmu nurun, ilmunya menurun, nggak kokoh. Ada lagi orang yang dulunya alim, tapi karena sibuk duniawi, ilmunya hilang. Sibuk duniawi, ilmunya hilang. Saya dikasih tahu ayah saya, abah saya, beberapa perkara yang menyebabkan orang ilmunya hilang. Orang yang kehilangan ilmu itu apa saja? Di antaranya disebabkan sibuk duniawi. Ilmu bisa hilang terlalu sibuk duniawi. Yang kedua, mohon maaf, banyak hutang. Itu juga ilmunya bisa hilang. Karena apa? Banyak hutang. Yang ketiga, mikir yang tidak perlu dipikir. Dia itu orang ngajar ilmu, ngajar fikih, mikir MBG.
ini juga bisa hilang ilmunya karena bukan bidangnya. Dia itu alim, loh kok mikir yang bukan wilayahnya dipikir, itu juga menyebabkan ilmunya hilang. Yang keempat, orang ilmunya hilang karena sombong. Al-Quran mengatakan begitu. Mana ayat Al-Quran yang mengatakan orang ilmunya hilang karena sombong? Orang dijauhkan dari ilmu karena sombong. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbarun. Ya, sa'asrifu akan aku jauhkan an ayati dari memahami ayat-ayatku, akan aku alihkan, akan aku palingkan dari ayat-ayatku. Tidak paham Quran, tidak alim Quran. Siapa? Alladzina yatakabbaruna, yang hatinya sombong, gengsi mengaji kepada kiai, itu juga ilmunya hilang. Gengsi, malu, merasa lulusan Mekah misalnya, tidak mau ngaji ke kiai yang di Jawa karena sudah pernah mondok di Mekah, pulang ke Indonesia tidak mau ngaji lagi ke kiai yang ada di Indonesia. Ini ilmunya bisa menurun karena di Mekahnya dia juga nggak ngaji, ngurusi dam dan travel umroh. Karena di Mekahnya nggak ngaji, ngurusi dam dan travel umroh. Sampai di sini nggak ngaji lagi. Di Mekahnya nggak ngaji, di Yaman nggak ngaji, di Mesir nggak ngaji. Subhanallah. Maka sebanyak anak sekarang lulusan pondok Indonesia lebih alim daripada sana. Itu banyak kita jumpai. Anak sekolah di Yaman, sekolah di Mesir, nyampe pulang ke Jawa, ia beda jauh. Kadang alim yang di Jawa, alim lulusan Sidogiri, alim lulusan Sarang, alim lulusan dalam sendiri, karena di sana nggak ngaji, bahkan nggak bisa bahasa Arab karena kumpulnya ya sama-sama orang kampungnya sendiri, nggak bisa bahasa Arab. Di Jeddah itu penuh orang Madura, bahasa Arabnya itu aiwa-aiwa terus. Ini kita ilmunya ndak kokoh. Jadi satu di ilmin, dua rosikhun. Yang ketiga, orang ulum itu berilmu disebut dengan ulama. Ulama dalam Al-Quran 2 kali,
tidak lebih. Kata ulama dalam Al-Quran itu hanya ulama Bani Israel dan innama yahsyallaha min ibadihil ulama, hanya dua. Kata ulama dalam Al-Quran hanya dua kali. Itu ulama adalah orang yang berilmu. Beda enggak kiai dengan ulama? Beda. Kalau ulama pasti kiai, tapi kalau sekarang kiai belum tentu ulama, karena mengkiaikan diri bikin konten. Kalau ulama pasti kiai, kalau kiai belum tentu ulama. Kalau dulu ulama kiai itu alim semua alim. Nah sekarang ini enggak, orang bisa mengkiaikan diri, bikin konten sendiri, tanya jawab sendiri, dijawab sendiri. Jadi dulu alim dulu itu. Nah, maka saya ingatkan pada diri kami sendiri, dan pondok-pondok seperti inilah yang diharapkan oleh kiai-kiai sepuh untuk melahirkan para ulama. Pondok-pondok seperti inilah yang diharapkan oleh para kiai-kiai dulu, melahirkan akhlak ulama. Pondok-pondok pesantren yang diharapkan melahirkan kesolihan ulama, bukan hanya ilmu, akhlaknya ya ulama, solehnya ya ulama, ilmunya ulama, cara hidupnya ulama, cara bergaulnya juga ulama. Karena kadang ada berilmu tapi cara hidupnya enggak ilmu. Misalnya begini, orang tidak bisa ngaji tapi kalau punya hutang bayar. Yang satu alim kitab, kalau hutang enggak bayar. Mana yang bagus ini? Nah, yang satu berilmu tidak pakai akhlak ilmu, yang satu tidak berilmu akhlaknya ilmu. Lah kan ribet ini. Jadi ulama ini tidak ringan, kata-kata ulama itu harus disertai takut kepada Allah. Oleh karena itu kata ulama dalam Al-Quran, yakhshallaha, takut kepada Allah. Kemudian yang ketiga ada di ilmin rasikhun, ulama. Yang keempat Rabbaniyun. Siapa? Rabbaniyun. Rabbaniyun itu khusus kiai yang sregep mengajar.
khusus guru-guru ngaji yang sregep mengajar dan sregep mentelaah kitab. Kalau tidak sregep mutolaah kitab, tidak rubbaniyun. Al-Quran bilang begitu, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Rabbaniyun itu siapa? Tu'allimunal kitaba, mengajar kitab. Wa bima kuntum tadrusun, mendarus kitab, mutolaah kitab, mulang kitab, mulang jurumiyah, itu rabbaniyun. Tapi juga mutolaah kitab, bukan hanya ngajar tidak pernah mutolaah. Ini jangan ya, ini kebiasaan ustadz-ustadz sekarang itu hanya mengajar, kurang mutolaah. Karena kulaan LPG, jadi waktunya itu untuk kulaan apa? LPG. Tidak sempat mutolaah. Tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun, mulangi sregep, mutolaah sregep. Saya tanya ustadz-ustadz ya, guru-guru ngaji, anak sakit ngajarnya libur enggak? Anak di rumah sakit ngajarnya libur enggak? Nah ini, itu kalau aturan ulama enggak libur, selama tidak darurat dia dibutuhkan. Bahkan anak meninggal dunia itu kalau ulama besar tidak libur. Ini kalau lagu Roma Irama terlalu, ya kan? Ini kalau lagu Oma Irama ada lagu terlalu. Tapi memang demikian, ulama dulu anaknya meninggal itu gak libur. Imam Fakhruddin Ar-Razi yang punya tafsir Mafatihul Ghaib Ar-Razi, anaknya meninggal dunia, namanya Muhammad, dia sedang ngarang tafsir sampai surat Yusuf, dia tetap ngarang. Di situ ditulis, saya ngarang ini pas anak saya meninggal, tolong yang mentelaah tafsir saya sampai ayat ini, kirimkan Fatihah untuk anak saya namanya Muhammad. Abdul Adim Al-Mundiri mengajar madrasah, anaknya meninggal, jenazahnya disuruh dibawa ke dalam kelas. Saya baru mengajar, tolong jenazah anak saya bawa ke dalam kelas. Kemudian nyolati di kelas, sudah berangkatkan,
saya melanjutkan mengajar. Ajib. Lah kita enggak. Kenapa Ustadz kok libur? Ini ada yang sakit. Siapa yang sakit? Ponakan misananya Pak Leknya tetangga. Siapa yang sakit? Ponakan misananya Pak Leknya tetangganya bule saya. Aduh, kan jauh itu. Kok bisa ya gak mengajar? Abdul Adim Al-Mundiri, anaknya meninggal dunia, itu terus mengajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar, ada utusan dari putrinya. Rasulullah, cucu penjenengan kritis ya Rasulullah, sudah sakit kritis. Kata Rasulullah, tolong putriku kasih tahu, suruh dia sabar. Beliau ngajar. Ada lagi jujulan susulan lagi, ya Rasulullah, cucu penjenengan sudah kritis ya Rasulullah, tolong kasih tahu, suruh sabar. Coba kalau kita langsung libur dah itu. Rasulullah tidak libur. Ini orang-orang hebat, ulama yang kelasnya Robbaniyun, mulang terus, keadaan apapun mulang. Nah itulah kenapa kiai dulu kok jadi ulama, jadi wali-wali besar, karena kiai dulu keadaan apapun mengajar. Diceritakan di dalam kitab Anwarul Masalik, ya, Anwarul Masalik itu karya Syed Muhammad bin Alawi atau Syed Alawinya, satu jilid. Itu diceritakan Imam Maliki mengajar hadis itu digigit kalajengking belasan kali, gigit lagi, tetap ngajar, tidak berhenti. Imam Syafi'i mengajar ambeyennya kambuh, di bawah duburnya itu pakai mangkok untuk menimbun darah yang keluar. Jadi Imam Syafi'i mengajar darahnya keluar satu mangkok, ngajarnya nggak berhenti. Loh, ini Imam Syafi'i itu, maka karomahnya besar. Keadaan keluar darah dari dubur ambeien tahu ambeien itu iklannya TV swastanya NU. Ada ya bawasir apa itu ambeien mau sapi keluar darah satu mangkok ndak berhenti mengajar. Nah itu namanya Robbaniyun, tinggi kelasnya. Nah saya baca ini di dalam tafsir Tanwirul Mikbas,
Di akhirat nanti kan ada tempat namanya A'raf. Ibu-ibu pernah dengar A'raf? Surat Al-Quran ya. Wa 'alal a'rafi rijal, ya kan? Ada surat Al-A'raf juz 8, wa 'alal a'rafi rijal. Ternyata surat juz 8 sampai juz 9. A'raf itu orang yang diskores, tidak bisa masuk surga langsung, tertunda surganya. Neraka juga tidak ke neraka, enggak ke surga. Namanya tempatnya apa? Al-A'raf. Masuk surga enggak bisa langsung, ke neraka juga enggak. Ini kan beban psikis ya, dalam di akhiratnya itu sudah tersiksa secara psikis karena kan cemas dah itu, cemas karena tidak dibawa ke surga, tidak dibawa ke neraka, cemas. Siapa mereka ini? Di dalam tafsir Tanwirul Nubuwah adalah para kiai yang takut tidak dapat rezeki. Oh begitu. Baca dalam tafsir. Fuqaha, ulama, hukama, syakin fi rizki, yaitu para ulama, para ahli fikih yang takut tidak dapat rezeki. Coba saking takut tidak punya rezeki sampai nggak ngajar, nggak ke ilmu, sampai wal-wal ke dewal, kadal-kadal juntal. Kaum fuqaha, ulama, hukama, syakina fi rizki, yang ragu rezeki. Ini kurang lebih kata-katanya begitu dalam tafsir Tanwirul Nubuwah. Saya baca lagi dalam tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'sur karya Jalaluddin Asyuti juga sama. Ini orang yang tertunda ke surga, cemas, adalah para ulama. Masya Allah, luar biasa. Maka adik-adik ini, orang tuanya ini semoga diberi rezeki yang barokah, bisa mondokkan yang barokah. Maka cari rezekinya jangan aneh-aneh, rezekinya yang halal, biar anaknya mondok ini barokah. Rezekinya yang halal ya, halal barokah, meskipun banyak. Yang penting halal rezeki, meskipun banyak, ya kan ya, barokah. Masya Allah. Jadi anak yang dipondokkan ngaji ke pesantren, begitu mondokkan
itu sudah cermin dari orang yang dicintai Allah. Karena mau mondok, ditaruh di tempat orang mengaji, itu tanda dicintai Allah, karena di lingkungan orang baik. Didekatkan para kiai, didekatkan para ulama, itu asetnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham atau tidak paham, pinter atau tidak pinter, berhasil atau tidak berhasil, dia dekat dengan ulama, itu udah orang baik. Karena tidak semua orang yang dicintai Rasulullah itu harus orang yang berilmu. Orang awam pun kalau seneng orang berilmu dicintai Rasulullah. Orang awam pun kalau taat kepada orang berilmu dicintai Rasulullah. Ada orang awam ini ya, pergi ke rumah saya sendiri, orang awam, pas puasa Ramadan, ibu-ibu puasa Ramadan, ada orang awam bawa rantang. Tahu rantang ibu? Sama ya, rantang itu isinya ada opor, ada nasi, ada ayam goreng. Dibawa ke rumah saya menjelang berbuka, lalu dibuka sama dia. Setelah dibuka, tolong Gus, panggil saya, didoakan. Saya doa. Setelah didoa, ditutup, dibawa pulang. Besoknya datang lagi, bawa rantang lagi, dibuka di depan saya, ganti menu. Ada daging goreng, ada uduk, ada docang, ada tempe, ada ikan bandeng. Didoakan Kiai, saya doakan, dibawa pulang lagi sampai 7 hari berturut-turut dan tidak ngasih apa-apa. Apakah mereka orang buruk? Enggak, orang sangat baik, saking senengnya didoakan Kiai, tapi terlalu. Tapi apa? Apa? Jadi orang awam itu ada yang seneng Kiai kayak begitu, ada seneng ulama tapi awam.